Tinggi rumput dari lalang, lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Horas Medan. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Dokter IPA Universitas Negeri Padang. Saya Apriani Sujabat, rekan saya Salma Juwarta. Maria Setian. Saat ini kami akan tema gabah yang akan diperkenalkan oleh rekan Salma. Kita langsung saja kita berkenalan dengan Bapak sebagai penerus dari sentra gabah yang ada di daerah Hinai, Sumatera Utara. Ini merupakan usaha turun-temurun dengan Bapak Sahya. Ini Bapak Sahya sebagai pemilik dari kerajinan sentra gabah ini. Terima kasih Pak Sahya yang sudah memberikan kita untuk sedikit berbincang-bincang mengenai pembuatan dari sentra gabah ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah keahlian dalam membuat gerabah ini Bapak dapatkan melalui pelatihan ataukah Bapak dapatkan dari turun-temurun sebagai suatu budaya dari orang tua Bapak? Keahlian membuat gerabah ini dari turun-temurun dan juga pelatihan dari Pemda setempat. Banding ke Jogja dan Bali. Oh, jadi sudah pernah studi banding di Jogja dan Bali. Tapi pada dasarnya merupakan keahlian yang diturunkan dari orang tua turun-temurunnya Pak ya. Berarti diperkuat dengan adanya pelatihan yang dilakukan di Jogja dan di Bali sebagai sentra kerajinan ya Pak ya. Iya Pak, kalau boleh tahu Pak, itu sejak kapan ya Pak perinakan sebenarnya? Saya sendiri saya tahun 2024 orang tua di dalam tahun 80 berkenalan sekarang masih ada saya Produksi gerabah ada yang digunakan untuk alat memasak seperti periuk dan belanga, ada yang digunakan untuk menyimpan air atau beras seperti tempayan, ada yang digunakan untuk menyimpan air minum seperti kendi, dan ada juga yang digunakan untuk hiasan seperti guci dan vas bunga. Pemakaian produk ini sangat aman karena tidak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti plastik dan melamin. Penyimpanan air dalam kendi membuat suhu air bagaikan di kulkas. Teknik pembuatan gerabah masih sederhana dan tradisional, yaitu mulai dari teknik plat atau pincing, teknik piling atau coiling, teknik putar atau throwing, teknik cetak tekan atau press, dan teknik core atau tuang, lalu terakhir finishing. Saat melakukan teknik plat atau pincing, dilakukan dengan gerak ibu jari dan keempat jari lainnya serta otot-otot tangan. Hal ini berhubungan dengan sistem gerak pada manusia di mana adanya gerak kerja otot, yaitu gerak otot secara abduktor dan adduktor. Terjadi juga gerak pada sendi pelana pada ibu jari dan sendi kejat pada telapak tangan yang berhubungan dengan jari-jari lainnya. Dari hasil wawancara dengan pengrajin gerabah, bahwa sumber tanah liat yang digunakan untuk pembuatan gerabah diambil dari sawah dengan kedalaman 20 cm sampai 40 cm.
Tanah liat yang baik dalam pembuatan gerabah yaitu tanah liat yang licin seperti sabun. Jika kita lihat dari sudut ilmu kimia seperti yang dijelaskan oleh Ambar Astuti, bahwa tanah liat termasuk hidrosilikat alumina dan dalam keadaan murni mempunyai rumus Al2O3 atau oksida aluminium, 2SiO2 atau oksida selenium, dan 2H2O atau air. Untuk langkah selanjutnya pada proses pembuatan gerabah adalah membentuk gerabah, yaitu dengan membentuk tanah liat sesuai bentuk yang diinginkan. Pada proses ini diperlukan konsep fisika yaitu gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan atau dapat kita artikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan perubahan pada benda. Sadar atau tidak, setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari berkaitan dengan gaya. Gaya dapat menimbulkan pengaruh terhadap perubahan benda. Perubahan tersebut bisa mengacu pada perubahan benda, perpindahan benda, atau yang lainnya. Agar bisa menghasilkan gaya, maka manusia harus mengeluarkan energi dalam dirinya. Energi tersebut bisa dihasilkan melalui otot-otot tubuh. Jika gaya yang dilakukan semakin kuat, maka energi yang dikeluarkan juga semakin besar. Hal ini karena gaya menimbulkan perubahan pada benda yang dapat diamati secara jelas pada proses pembuatan gerabah. Dalam pembuatan gerabah telah terjadi suatu interaksi antara gaya dengan benda. Jika lihat dari konsep fisika, pengaruh gaya dapat menimbulkan perubahan bentuk, perubahan gerakan, dan perubahan arah benda. Adapun pembuatan gerabah termasuk ke dalam konsep golongan pengaruh gaya yang mengubah bentuk benda. Saat membuat gerabah di mana tanah liat berubah menjadi bentuk seperti guci atau pot, akibat gaya putar dan gaya tekan dari perajin yang membuat gerabah tersebut. Nama saya Sahrial, pemilik usaha kerajinan gerabah yang turun-temurun dari bapak turun saya yang berada sekarang dari tahun 80 sampai sekarang tahun 2023. Pak, jadi Pak, bagaimana proses singkat dari pembuatan gerabah ini Pak? Boleh dijelaskan? Proses singkat dari pemilihan tanah liat yang harus bagus dan kualitas yang bagus, baru bisa kita buat gerabahnya, dan proses pembuatan, penjemuran, dan pembakaran, dan terakhir finishing dicat. Jenis tanahnya, tanah liat tadi Bapak bilang, tanah liatnya harus bagaimana Pak? Dan biasanya diambil dari mana? Jenis tanah liat itu tanah liat yang seperti sabun apabila kita pegang pakai tangan, licin dia. Itu tanah liat yang bisa digunakan untuk buatan gerabah, dan diambil dari sawah yang diambil dari pakai tanah ataupun pakai cangkol, pakai beku, alat berat, itulah dia. Itu lapisan pertama dari lumpur sawah itu Pak, atau berapa sentimeter dari permukaan Pak? Permukaan tanah humus sekitar 10 cm atau 20 cm, baru 50 cm tanah liat yang bisa diambil. Berarti dari 10 cm ke bawah sampai ke 50 cm Ya, benar. dari sawah itu ya Pak? Ya. Nah, untuk proses tadi Bapak katakan ada proses penjemuran. Untuk proses penjemuran itu memakan waktu yang berapa lama Pak? Proses penjemuran tergantung cuaca. Kalau terik bisa 2 hari bisa kering, kalau agak mendung bisa 3 hari baru kering total ya. Baru bisa kita masukkan di oven pembakaran. Untuk tujuan untuk penjemurannya itu Pak, agar apa Pak? Gerabahnya kenapa harus dijemur, tidak langsung dibakar? Karena harus hilang kadar airnya baru bisa dibakar. Kalau masih ada kandungan airnya akan menyebabkan terjadinya hancur atau pecah dia. Jadi Pak, di proses pembakaran itu sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak? Kalau proses pembakaran lebih kurang 12 jam dari mulai pengasapan sampai masak. Berarti ini boleh dikatakan proses dari awal sampai akhir ini semua manual ya Pak?
Ya, semua manual, tidak ada yang menggunakan alat canggih. Setelah proses pembakaran Pak, itu kan meskilah dilihat yang namanya keindahan dari suatu karya. Nah, seperti pengecetan itu setelah pembakaran dilakukan pengecetan atau finishing, itu bagaimana konsepnya Pak? Kemudian berapa lama untuk pengecetan tersebut? Kalau finishing kita mulai pertama pendempulan dahulu, setelah keluar dari oven, baru kita cat dasar, baru kita finishing kadang menggunakan kuas saja, kadang menggunakan kompresor. Oh, berarti menggunakan teknik pengecatan juga ya Pak ya, supaya terlihat. Setelah itu Pak baru dilakukan proses pemasaran ya Pak ya? Ya, baru pemasaran. Pada proses pembakaran gerabah menggunakan sebuah tungku besar di mana sebagai bahan bakarnya digunakan adalah kayu damar. Nah, pada langkah pembakaran gerabah di sini dapat dijelaskan konsep fisika mengenai kalor, di mana kalor itu adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu. Selanjutnya untuk perpindahan kalor secara konveksi pada proses pembakaran gerabah akan terjadi saat udara di dekat tungku yang dipanaskan memiliki suhu yang tinggi, sehingga energi termal tersebut dipindahkan dari dalam tungku bersama massa udara panas. Radiasi terjadi pada saat penjemuran gerabah di bawah terik matahari. Demikian penjelasan geofisika kami mengenai pembuatan gerabah di Langkat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Syahrial sebagai narasumber. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.